Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Yang paling baik dilakukan adalah di rumah saja di masa pandemi atau COVID-19 ini. Kita akan masuk materi berikutnya adalah kelainan pada sistem pernapasan. Apa saja yang merupakan kelainan pada sistem pernapasan? Yang pertama asma. Pengertiannya apa adalah radang pada saluran pernapasan yang dapat menimbulkan kesulitan bernapas. Disebabkan satu, lingkungan, alergi atau polusi udara dan senyawa kimia lainnya. Dua, faktor genetik melalui sejarah keluarga dalam berbagai gen. Gejala asma adalah dada terasa sesak, suara mengik. Mengik itu kalau bernapas dia berbunyi ya. Kemudian sering batuk saat bicara dan kurang energi. Yang kedua, TBC. Pengertian TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Dengan gejala, pertama menggigil, yang kedua demam, kemudian sampai mengeluarkan darah bila batuk. Pencegahannya dapat digunakan dengan vaksin Bacillus Calmette-Guerin. Jadi Ananda sebelum cukup umur 1 tahun sudah dapat vaksin ini. Yang ketiga adalah pneumonia. Pengertiannya adalah paru-paru basah yang membuat radang kantong udara pada paru dan penyebabnya infeksi oleh bakteri Streptococcus pneumoniae dari bangsa fungi dan parasit. Dengan gejala batuk, kelelahan, demam, sulit bernapas, putung dan nyeri dada. Nyeri dadanya sangat hebat kalau kita kena pneumonia. Yang keempat, influenza. Pengertiannya adalah infeksi virus yang menyerang hidung atau tenggorokan dan paru-paru. Penyebab virusnya virus RNA dari familia Orthomyxopiridae dengan gejala demam, batuk, hidung tersumbat. Jadi kalau flu itu merupakan kelainan pada pernapasan. Kelima, infeksi saluran pernapasan akut. Dengan kita suka menyebutkannya adalah ISPA. Infeksi saluran pernapasan yang mempengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran udara. Dengan penyebab adalah adenovirus dan rhinovirus. Dengan gejala adalah hidung tersumbat, batuk, tanpa dahak, kemudian demam ringan, dan nyeri tenggorokan. Berikutnya yang keenam, kanker paru-paru, di mana kondisi ketika sel ganas terbentuk di paru-paru. Dengan gejala suara serak yang lama-kelamaan akan menghilang. Kemudian tubuh lemas, batuk berdahak sampai mengeluarkan darah. Penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya polusi udara dan terapi radiasi. Kanker paru dapat diobati dengan pertama operasi, kemudian kemoterapi, terapi target, kemudian terapi fotodinamik. Yang ketujuh, emfisema. Apa itu emfisema? Penyakit kronis akibat kerusakan alveolus pada paru-paru. Dengan disebabkan oleh asap rokok, volume udara, asap atau debu bahan kimia. Gejala-gejala yang dialami adalah napas pendek, penurunan berat badan, bibir dan kuku menjadi biru atau tidak seperti biasanya. Kedelapan, atelektasis. Apa itu? Di mana kondisi saat lobus segmen paru-paru tidak berfungsi. Gejalanya adalah sulit bernapas,
atau dyspnea, kemudian batuk, napas dengan kecepatan tinggi dan sangat pendek. Penyebabnya adalah sumbatan cairan pada mukus atau mukus, penyempitan saluran bronkus, dan gumpalan darah. Dapat didiagnosa dengan, maksudnya mengetahui penyakit ini adalah dengan foto ronsen dada, dengan CT scan, dan bronkoskopi. Kesembilan, tonsilisis. Pengertiannya adalah keadaan saat amandel mengalami peradangan. Penyebabnya infeksi oleh rhinovirus dan bakteri Streptococcus. Gejalanya adalah demam, lemas, sulit menelan, dan mulut terasa berbau serta sakit perut. Hal ini dapat didiagnosa dengan pemeriksaan swab atau usap tenggorokan dan tes darah. Inilah yang sedang berlangsung sekarang adalah pemeriksaan daripada virus corona dengan cara swab dan tes darah. Selanjutnya yang terakhir adalah corona. Ini yang kita hadapi sekarang. Pengertiannya adalah penyakit dari virus corona yang menyerang mamalia dan burung. Terus ada pertanyaan, kenapa bisa menyerang manusia? Karena manusia termasuk adalah hewan mamalia. Dengan gejala demam, batuk berdahak, sesak napas, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan. Pada berbagai kasus, bisa juga sekarang kejadiannya adalah OTG, orang tanpa gejala. Ananda mengikuti jelas perkembangan virus corona ini. Penyebabnya disebabkan oleh coronavirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang terkena virus corona atau COVID-19? Yaitu dengan uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak dan ronsen dada. Ananda, yang nomor 10 ini yang kita hadapi, itulah yang membuat Ananda harus belajar di rumah. Oleh karenanya jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.